Assalamualaikum, selamat siang Bu Ois. Waalaikumsalam Ibu Erlin. Gimana kabarnya Ya, Bu hari ini? alhamdulillah Ibu hari ini saya sebenarnya lagi nggak enak hati. Wah, ada Iya, apa nih? Sepertinya memang iya. ada sesuatu yang ingin Bu Mm-mm. Ois bicarakan ya di siang hari ini. Ya, makanya saya sengaja ingin ngobrol dengan Ibu Erlin karena emang saya punya sedikit sedikit bukan masalah sih sebenarnya yang ingin diceritakan juga. Iya, Ya, boleh, boleh, boleh. iya. Kira-kira Boleh apa ya? nih yang ingin Bu Ois ceritakan sama saya? Gini Bu, kita mulai aja ya ceritanya gini. Sebenarnya saya mempunyai Iya, dua orang guru yang apa sih? Semuanya itu emang rumahnya berdekatan dengan saya dan saya iya. sudah menganggap mereka seperti adik sendiri, keluarga Hmm, sendiri. Nah, ketika di dalam lembaga, mereka itu jadi merasa uh, masalahnya bukan merasa seperti ke teman. Sebenarnya tidak iya, apa-apa sih Bu, iya, tidak iya. apa-apa malah justru ada positifnya. Cuman ada negatifnya juga Bu. Misalnya begini, uh, positifnya sih pasti kita udah nggak canggung menceritakan masalahnya apa gitu-gitu kan. Iya. Cuman ketika negatifnya tuh ketika mengerjakan tugas itu Mm-mm. jadi seperti memposisikan mereka seperti teman juga jadi kayak menyerahkan semuanya sebagai kepala sekolah gitu. Padahal itu sebenarnya Oke. tugas mereka kayak Iya, mengerjakan iya. misalnya ada tugas apa gitu ya. Lebih ke saya menegurnya bukan menegur sih. Saya tidak enak mau bicara ke mereka tuh eh, nggak enak. Gimana ya Bu ya? Biar saya bisa memposisikan diri saya sebagai kepala sekolah di antara adik-adik yang emang rumahnya berdekatan dan sudah di kehidupan sehari-hari emang sebagai teman Iya, iya. gitu. Mm-mm. Oke, jadi permasalahan yang dihadapi Boys itu dengan rekan sejawat gitu ya tentunya. Mm-mm. Tapi justru ketika rekan sejawatnya itu adalah tetangga sendiri gitu ya kan, Bu? Mm-mm. Nah, Deket memang mungkin karena banget. udah ada unsur dekat satu sama lain, mungkin ada plusnya, ada minusnya. Nah, minusnya itu tadi Mm-mm. ketika teman ibu itu ketika ada tugas harusnya kan mereka yang menyelesaikannya, ini malah sama Iya, kita lagi gitu ya, Bu ya? iya betul sepertinya seperti Nah, itu Bu gitu. Nah, itu kan permasalahannya yang Bu Ois hadapi. Nah, kita kan akan membicarakan tentang permasalahan itu. Berarti kira-kira apa nih Bu, tujuan yang ingin Ibu capai dari, obrolan kita hari ini? Saya pengennya ya tujuan saya sih pengennya nanti ada solusi untuk Iya, saya untuk bisa uh, apa sih kepada guru-guru saya tuh menjalankan saya tupoksi saya sebagai kepala sekolah dan mereka juga menjalankan sesuai dengan tupoksinya mereka sebagai guru walaupun oke. mereka ya pasti tetap dekat cuman Mhm. ketika di lembaga pengennya mereka tahu posisinya bukan berarti saya ingin dihargai atau seperti apa jadi menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Oke, oke siap Mm-mm. Bu. Berarti Mm-mm. tujuan dari obrolan kita ini Bu Ois bisa Mm. mendapatkan solusi atas permasalahan yang tadi Bu Ois paparkan gitu Ya, ya, Bu. I Nah, hope so. kalau, Mudah-mudahan. menurut Ibu, Eee, kira-kira apa nih kesempatan yang Ibu miliki sekarang nih? Kekuatannya tuh apa gitu, Bu? Mhm. Kekuatan untuk apa? Maksudnya untuk Kekuatan mhm, kekuatan untuk Ibu bisa mencapai tujuan yang telah kita tetapkan tadi tuh, Bu, di awal. kekuatan saya tentunya sebenarnya kan saya sudah dekat sama mereka ya, Iya, iya. sudah dekat sama mereka. Terus sebenarnya juga mereka tahu posisi saya sebagai kepala sekolah gitu. Mhm. Mungkin kekuatan yang saya miliki mungkin saya bisa, apa ya, bukan memerintahkan sih, apa, lebih ke mengambil keputusan harusnya, gitu Iya, kan. Saya bisa jadi pengambil keputusan, bisa, bukan memerintahkan, apa ya Bu kata-kata yang tepat untuk memerintahkan? Eee, ya lebih ini aja Bu, kekuatan saya tuh ya sebagai kepala sekolah ini saya punya kepemimpinan saya. Saya iya, tuh pemimpin, iya. begitu. Ya, oke berarti Mhm.
kekuatan yang Ibu miliki itu adalah, Ibu ini posisinya sebagai seorang pemimpin gitu ya, Bu. Iya, Nah, iya betul. kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Bu, 1 sampai Mhm, 10, kira-kira, posisi Ibu ada di skala berapa untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk mencapai tadi kan yang solusi yang mhm. Iya, tadi kan, Ibu tanya tentang kekuatan saya ya, tentang mhm, apa yang saya punya. Kepemimpinan saya, mungkin saya sekarang skalanya masih ada di level 7, di level masih ada di 7. level 7. Mhm. Kenapa tuh, Bu, Ibu, menganggap bahwa Ibu ada di skala 7 tuh kenapa, Bu? Sebenarnya banyak, tugas-tugas yang sudah saya lakukan sebagai seorang pemimpin di lembaga ya, Bu, ya. Saya apa, sebagai pemimpin pembelajaran juga saya sudah ini lakukan gitu. Iya, Kenapa saya di posisi 7 bukan di 10 ya, karena iya, masih banyak juga hal-hal yang belum, saya apa, eee, banyak masalah gitu. Ada beberapa masalah yang memang belum bisa saya tangani gitu. Makanya saya memposisikan diri saya ada di level 7 sebagai seorang pemimpin. iya. Nah, mungkin, masalah yang bikin mengganjal itu, Bu, sampai Ibu berpikir Ibu ada di posisi 7 itu apa sih masalahnya yang memang mungkin krusial, yang paling krusial gitu? Iya, untuk kepemimpinan yang tadi saya bicarakan ya, Bu, ya, masalah itu, yaitu karena satu kedekatan. Oh, iya, Itu jadi faktor krusial, faktor penting ya. Sebenarnya iya, saya tadi juga bicara ada saat ada positifnya dan ada negatifnya. iya, iya, betul. Sebenarnya banyak positifnya ya. Cuman itu karena faktor kedekatan jadi mereka seperti, tidak apa-apa sih sebenarnya ya menganggap, mendekat. Jadi saya tuh tidak bisa saklek gitu, Bu, tidak bisa to the point. Iya, iya, iya. Iya, karena banyak hati yang harus dijagain gitu. Padahal penting, padahal misalnya kegiatan itu tuh mepet waktunya, tapi saya tidak Iya, bisa, kayak tapi dulu ketika saya jadi guru, saya tuh, apa sih, kayak takut loh ketika tidak mengerjakan gitu. mhm. Ada segan loh ke kepala sekolah saya. Tapi ketika saya sekarang posisinya menjadi kepala sekolah, kok Iya? jadi seperti ini ya, tidak enakan. Apalagi ya, Bu, ya? Begitulah pula, Oke, masalahnya baik. sih itu. Baik. Nah, tadi nih Ibu ada di posisi 7 dengan yang apa, di skala 7. Kira-kira Ibu ingin menaikkannya jadi di skala berapa, Bu? Untuk Pastinya mencapai 10, Bu, tujuan? pastinya 10. 10, Oke. Nah, kira-kira biar mencapai posisi 10 itu apa sih kira-kira hal yang bisa Ibu lakukan gitu? Menurut Ibu bagaimana? apa ya, Bu, ya? Nah, ini saya tuh sebenarnya membutuhkan solusi untuk mendapatkan ini gitu, Bu, apa ya yang bisa saya lakukan ya? Saya sudah mencoba, Bu, yang Iya? sudah saya lakukan ya, Hal apa yang saya pernah Ibu sudah coba? kayak Yang sudah ini, Ibu coba? saya tuh selalu tolerir gitu ya, toleransi sama mereka. Oke, sekarang bikin misalnya mereka minggu ini nggak bikin RPPM tuh, Bu, saya yang ini kan gitu kan. Kadang saya oke, saya tolerir, saya yang membuat atau bahkan akhirnya melihat kegiatan yang sudah pernah dilakukan semester yang lalu begitu kan. Mhm. Udah berusaha mengerti dengan, apa tuh namanya, kesibukan mereka karena ada yang kuliah juga kan, yang sedang kuliah gitu ya. Iya, Saya udah mencoba toleransi, kemudian saya coba, bicara sama mereka, bahwa ada hal yang menjelaskan tupoksi guru tuh begini-begini iya. gitu ya. Tapi ya itu, Bu, saya udah berusaha, tapi terjadi lagi. Gimana ya, Bu, ya? Nah, tadi kan, permasalahannya itu justru dari kedekatan itu ya, Bu? Dari Mhm. kedekatan Ibu dengan guru itu justru ada hal negatifnya gitu yang Ibu rasakan. Iya, benar. Kira-kira menurut Ibu, Mhm. apalagi ya, kan seharusnya jadi mungkin Ibu jadi merasa canggung gitu ya, Bu, kalau misalnya untuk meminta, mereka melakukan tugasnya sebagai guru gitu kan, Bu. Mhm. Tapi, eee, Mhm.
apa sih hal lain gitu yang bisa Mhm. Ibu berikan atau Ibu lakukan kepada rekan Ibu itu? Atau mungkin karena kan Ibu sudah merasa dekat nih, apakah ada hal lain Mhm. dari rekan Ibu yang menghambat mereka menjadi melakukan tugasnya itu? Ya tadi sih alasannya mereka ya, Mhm. alasannya mereka misalnya tidak mengerjakan, membuat RPP, padahal itu kan ada waktunya gitu ya ketika pulang sekolah misalnya, biasanya kan kita kumpul gitu kan, membuat medianya gitu. Ketika mereka tidak melakukan alasannya banyak, "Aduh ibu maaf, ini udah Zoom, aduh ibu maaf, ini," gitu ya, banyak sekali alasannya, cuman saya coba mengerti gitu, Bu. Tapi kok lama-lama, saya merasa, kesabaran, ketoleransian saya kok menjadi alasan buat untuk tidak melakukan. Jadi mereka jadi kayak, "Ya udahlah si ibunya udah nggak apa-apa ini," gitu. Oke. Agak kesel sih, Bu. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri, solusi yang bisa Ibu lakukan itu kira-kira gimana, Bu, solusinya? Mmm, solusinya Tadi kan Ibu sudah mhm, mencoba, menentukan, tujuannya gitu kan ya, bahwa Ibu ingin mhm. agar guru-guru itu bisa bekerja sesuai tupoksinya. Nah, untuk mencapai tujuannya itu gitu, Bu, caranya atau solusinya itu bagaimana, Bu? Udah saya lakuin, Bu, ngobrol dengan mereka baik-baik, udah berusaha untuk, mengerti ya Iya, pekerjaan mereka. Saya minta, coba, karena ini kan menurut saya hal yang penting ketika bikin RPPH, kemudian mengerjakan PMM, saya juga diburu-buru waktu oleh ibu pengawas gitu kan, Bu. iya, Kan dari di sekolah itu kan hanya 3 jam gitu kan, saya selalu 3 jam, sisanya kita bisa ini bikin, biar tenang juga bikin RPPH-nya dilakukan jangan langsung berebetan gitu ya. iya, Kita udah ngobrol, udah berusaha ini, tapi, apa sih namanya, oke. ya itu sih sebenarnya udah ngobrol, saya udah ngobrol, Bu, solusinya udah ngobrol. Mhm. Nah, dari Mmm, ngobrol itu, gimana, Bu? Udah adakah, apa ya, Bu, pencerahannya mhm, gitu? Kira-kira setelah ngobrol itu Ibu akan melakukan hal apa lagi nih? Tadi kan udah, kayak mengulang lagi mhm pendekatannya dengan mhm, ngobrol. Kira-kira setelah ngobrol itu Ibu mhm akan mhm. melakukan apa? Role model. Iya? Saya sudah bikin bahwa saya mengerjakan pekerjaan saya Iya. dengan tepat waktu, Nah, berarti role model. dengan Ibu menjadi, model gitu ya bagi teman-teman Ibu itu sendiri. Nah, untuk menjadi model itu sendiri, ada, apa ya, Bu, selain itu strateginya sendiri, Bu. Tadi kan nih udah Mhm menjadi guru model nih, Bu. Nah, mhm. apakah ada strategi lain gitu, Bu? Strategi, saya pingin sih, Bu, apa ya, saya coba melakukan pendekatan secara per individu, kayak Iya, saya tuh, eee, sering mengajak mereka melakukan rutinitas bersama, iya, nonton, apalagi ya, eee, di sela-sela libur ya, iya, nonton, pergi sekeluarga dengan keluarga kita gitu. Begitu, Bu. oke, Tidak menurut saya bisa mendekatkan, terus bisa tahu bahwa eee, saya tuh juga merasa mereka sebagai keluarga saya, tapi saya kepala sekolah gitu, iya, iya. ketika di lembaga gitu-gitu. Iya, oke. Jadi tadi kembali ketika Ibu menjadi guru model, kira-kira, Ibu apakah sudah melakukannya atau mau mulai dari kapan gitu Ibu untuk menjadi guru model itu sendiri gitu, menjadi model bagi Mmm, rekan-rekan guru yang lain? iya, sudah pernah dilakukan, Mhm, untuk jadi role model, yaitu, ketika ada supervisi untuk kepala sekolah, iya, itu saya sudah siap. iya, Ketika ibu pengawas minta apapun, minta administrasi apapun, saya udah siap gitu. Tapi, iya, jadi kayak kayak, bukan, ini ya, apa sih namanya,
Nah, ketika guru-guru saya yang mendapatkan supervisi dari saya itu belum ada kesiapan mulai dari ya paling mereka tuh kayak sistem kebut semalam gitu, Bu. Oke. Ya mudah-mudahan sih, oh ibu mah gini udah selesai gitu ya. Seenggaknya memacu mereka biar mereka juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi Iya. mereka tidak apa sih tidak rewel kalau ada supervisi mendadak kan suka ada yang mendadak ya Bu ya. Iya, iya. Kayak gitu. Oke. Nah, eh tadi kan Ibu sudah juga membicarakan tentang bagaimana menjadi guru model dan sudah dilakukan juga. Nah, kira-kira Bu, itu kan sudah Hmm. dilakukan, mau berapa lama gitu Bu jangka waktunya itu? Hmm. Kalau saya mungkin akan continue terus-menerus ya Bu ya. Ya. Sampai saya mempunyai sampai mereka akhirnya sadar bahwa tugas mereka tuh selain mengajar juga apa tuh namanya ketika ada tugas-tugas lain mereka tidak juga mereka mengerjakannya, tidak ada alasan bahwa saya yang harus mengerjakannya. Itu Oke. bahwa ya kan mereka menganggapnya itu kepentingan sekolah, sebenarnya kan untuk kepentingan bersama gitu. Iya, iya. Oke, jadi jangka waktunya, mungkin tidak terbatas ya, Bu. Mungkin tadi Iya. keberhasilannya itu yang saya bisa tangkapkan yang saya bisa Mhm. tangkap keberhasilannya itu ketika guru-guru nanti tersebut sadar akan tugasnya itu. Jadi mereka bisa mengerjakan Mhm. tugasnya dengan sendiri gitu ya, Bu? Iya, iya benar. Iya Baik. betul. Baik, baik. Nah, itu kan Ibu sudah menentukan jangka waktu dan juga Ibu sudah memiliki ukuran keberhasilannya. Nah, Bu, pasti kan dalam setiap pelaksanaan itu pasti akan ada saja gangguan ya, Bu. Nah, bagaimana Ibu Ya. meminimalisir atau mengantisipasi gangguan itu terjadi, Bu? Mohon maaf, gangguan apa tuh Berlin? Ya, ketika Ibu menjadi Mangga, sebentar. ketika Ibu menjadi guru model, itu kan itu, tujuannya Ibu kan akan menjadi guru model tadi kan setelah Ibu katakan. Ya. Nah, pasti kan ketika Ibu menjadi guru model untuk, teman-teman Ibu pasti akan ada hambatannya nih. Nah, untuk mengantisipasi biar hambatan itu tidak terjadi atau mengurangi resikonya lah seperti itu, Bu. Kira-kira, bagaimana, Bu? Mengurangi resikonya, Mhm. apa ya Bu ya? Supaya yang bisa ya itu mungkin Bu, saya mungkin pelan-pelan juga tidak langsung melepaskan ketika ada tugas, mungkin karena bisa kita mungkin saya harus memprediksi apakah mereka kenapa tidak melakukannya, apa karena kesulitankah, Iya. apa karena apa, nanti saya cari tahu jadi saya tidak melepaskan tugasnya langsung pure sama mereka ini. Jadi, mungkin saya akan coba, ikut membantu ketika ada tugas gitu Iya. Bu, mungkin ya, mungkin itu yang Iya. bisa saya lakukan. Oke, baik. Jadi, yang saya tangkap nanti mungkin Bu Ais tidak akan langsung melepas gitu ya, tapi akan membimbing dengan sedikit demi sedikit seperti itu ya, Bu? Iya betul, insyaallah ya. Ya. Iya Bu. Nah, kemudian Bu, komitmen Ibu terhadap, rencana tadi bagaimana, Bu? Mmm. Apa komitmennya gitu? Kayaknya saya akan continue deh Bu, mulai pendekatan sama mereka, membimbing mereka, kayaknya kayak gitu deh. Saya coba ya, saya mau Oke. coba, continue, memberikan pengertian, memberikan rasa memiliki terhadap sekolah, mereka bukan cuman bertugas sebagai guru di kelas, tapi juga harus melaksanakan tugas-tugas yang lain sebagai, tugasnya sebagai guru, kan banyak bukan hanya mengajar di kelas. Iya, iya betul, betul, Bu. Nah, untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini ada nggak, Bu? Mmm. Siapa gitu kira-kira yang bisa membantu Ibu? Mmm. Ibu pengawas sih menurut saya. Ibu pengawas, oke baik. Nah, itu kan tadi Ibu sudah bisa menemukan dari solusi untuk permasalahan Ibu sendiri tadi ya, bahwa Mhm. tadi Ibu akan menjadi guru model untuk rekan-rekan Ibu sendiri gitu ya, Bu. Nah, Mhm. dan jangka waktunya sudah Ibu tentukan sampai nanti mereka itu guru-guru Ibu berhasil dengan sendirinya bisa mengerjakan tugas itu sendiri, seperti itu ya, Bu? Mhm, mhm, insyaallah. Nah, kira-kira ini Bu, bagaimana tindak lanjut dari sesi kita udah ngobrol nih
udah ngobrol dari Mhm, awal sampai mhm. akhir. Eee, apakah tindak lanjutnya gitu, Bu, dari sesi coaching ini? Mmm. Ya, kayaknya saya, mudah-mudahan ya bisa Iya. tadi setelah, mendapatkan solusi tadi, mudah-mudahan nanti saya bisa mempraktekkannya ya, me Iya. memberikannya secara kontinu kepada guru-guru, yang saya milikin, kemudian komit dengan apa yang tadi, saya, rencanakan, mungkin gitu, Bu, dan saya kayaknya akan meminta bantuan kepada ibu pengawas. Baik, Bu. Eee, nanti mungkin sesi coaching ini kita bisa akhiri sekarang, Bu. Oke, Iya. makasih banyak Berlin. Iya, sama-sama. Saya juga jadi penasaran nanti bagaimana ketika Bu Ais sudah bisa melaksanakan hal tersebut, mungkin nanti ditunggu Nanti ya, Bu, kita untuk cerita nanti saya berikutnya. cerita sama Ibu, iya pasti. Makasih Bu Baik. Erlin udah Iya, bikin hati saya sama-sama, lega, Bu. udah mendengarkan curhatan saya Iya, dan memberikan sama-sama. solusinya. Iya. Iya. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Seneng Ais. banget ketemu Ibu lagi loh. Ya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Makasih. Iya nih, siang ini memang sengaja menghubungi Bu Ais Heeh. karena Mhm. memang, sepertinya butuh teman untuk bercerita gitu, Bu. Iya, sampai kaget loh, sampai kaget Ibu udah tiba-tiba, ini, apa, ngehubungin saya. Biasanya kita ketemu langsung, ini kenapa Iya, nih? Bu. Ada apa sih? Boleh tahu nggak? Ada apa? Ya, jadi akhir-akhir Mhm, ini, beberapa hari yang mhm, lalu memang saya agak menemukan kesulitan gitu, Bu, menemukan suatu masalah di dalam kelas saya sendiri sebetulnya. Jadi ada anak itu, dia tuh sebenarnya anaknya bisa gitu, bahkan guru yang sebelumnya tuh bilang, dia tuh sebenarnya aktif loh, Bu, bisa gitu. Tapi ketika mmm, sama saya nih, tapi dia tuh apa ya, udah seminggu kali ya, seminggu ini mhm, dia tuh kayak ngerasa jadi pendiam, dia tuh terlihat lebih pendiam dan nggak aktif gitu, nggak aktif seperti biasanya. Biasanya ketika melakukan mhm, tanya jawab di kelas dia aktif menjawab. Nah, mmm, sekarang-sekarang tuh dia tuh lebih pendiam gitu. Dan oh ternyata, gitu? Mhm, dia dengan apa, dengan lawan jenisnya itu agak jadi gimana ya, kurang akur gitu, nggak oh akur gitu. gitu. Itu laki-laki atau perempuan anaknya, Bu? Nah, Kalau kebetulan boleh anak tahu? ini tuh perempuan. Perempuan, iya, terus, ketika Ibu melihat itu, apa yang Ibu lakukan? Nah, pada awalnya saya mencoba Mhm, bertanya ya kepada anak itu, saya mhm, sudah bertanya pada anak mhm, tersebut, saya mhm, tanya, "Nak, kenapa hari ini kenapa Ibu lihat beberapa hari ke belakang, kamu sepertinya tidak semangat gitu, ketika dalam belajar pun, eee, apa ya, ya gitu, tidak semangat dan ibu juga memperhatikan sepertinya memang kamu sedang ada masalah dengan lawan jenismu gitu ya, teman yang lain yang laki-laki di dalam kelas itu." heeh, Tapi dia memang tidak terlalu terbuka gitu, Bu, dia hanya menjawab, "Nggak apa-apa, Bu, hanya memang sedang tidak ingin, apa ya, tidak ingin terlalu aktif," gitu dia bilang. Kan saya jadi merasa, tapi "Wah, biasanya itu mhm, apa?" Gitu. mhm, mhm, Itu tapi sih, Bu. biasanya ketika ngadain, ngobrol sama ibu gitu, berinteraksi sama ibu tidak seperti itu? Iya, biasanya kayak gitu. Cuman untuk baru Mhm, seminggu mhm, inilah ada sesuatu yang, mhm, apa ya, ngerasanya dia lebih pendiam gitu, Bu. mhm, mhm. Nah, kalau udah gitu, setelah Ibu ngobrol sama dia, apa yang Ibu dapat? Tidak Nah, ada ya? ya tadi, Mhm, dia tidak terlalu terbuka ya, tapi saya mencoba bertanya mhm, kepada teman satu bangkunya itu, teman satu bangkunya, mhm, mhm, ternyata ketika ditanya, dia tuh ternyata ada sedikit minder, Bu, sama teman laki-lakinya. minder, Nah, ternyata sepertinya yang saya tangkap, dia tuh biasalah mhm. namanya anak kelas 6 udah masa pubertas. Jadi sudah ada rasa suka gitu kayaknya, Bu. Oh, iya, 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 Ya, iya. saya menangkapnya seperti itu, gitu. Jadi Mhm, mhm, mhm. tapi yang saya lihat itu, jadi dia tuh, menutupinya dengan justru malah jadi bertengkar gitu, menutupi rasa gengsi atau rasa itunya Malu. heeh, rasa senangnya Iya, terhadap iya, lawan jenis itu, kayak gitu. heeh, iya. Nah,
Tadi sebenarnya ketika Ibu ngajak ngobrol dia, pasti tujuan Ibu agar dia terbuka kan sama Ibu Iya, kan? betul Sama betul. Berlin kan? Heeh. Tapi ketika, dia tidak terbuka sama Ibu, Ibu gimana? Selain menanyakan kepada teman, kemudian Ibu tahu kan bahwa Iya. katanya dia minder, itu dapat dari siapa sebenarnya? Ibu tahu dari mana bahwa dia itu minder, bahwa Nah, tahu mhm. dari temennya itu sendiri, Bu. Nah, kan temennya yang Mmm, bercerita. Jadi, nah tapi mhm, setelah itu saya mhm. coba konfirmasi lagi ke anak tersebut. Memang awalnya dia tidak tidak mengakui bahwa dia itu, apa ya, tidak dia tidak mengakui kalau dia sedang suka dengan lawan jenisnya itu. Tapi dia bilang kalau, sekarang dia merasa malu gitu, di situ, Bu. Jadi, oh Oh gitu. terkonfirmasilah dari Mhm, temannya tersebut bahwa dia itu mhm, memang mhm, sedikit malu. Tapi dia tidak oke. mengakui dia sedang, apa ya, suka dengan lawan jenisnya itu, Mmm, gitu, Bu. mhm. Sebenarnya boleh nggak, sebenarnya ketika Ibu pengen tahu, tentang anak ini tiba-tiba berubah, sikapnya, apa tujuan Ibu untuk anak tersebut yang pengen Ibu capai? Iya, Apa pengen tujuan merubah anak ingin lebih dekat sama Ibu atau mau pengen tahu, karena perubahan dari sikap anak tersebut, Bu? iya. Kalau Apa tujuannya tujuannya? sih saya sebenarnya ingin anak itu kembali aktif lagi ya, Bu, kembali aktif lagi di kelas, terus, dia juga mendapatkan, nilai yang lebih baik lagi gitu. Karena memang ketika seminggu itu saya lihat Mhm. ketidakaktifannya itu justru, membuat nilai dia jadi turun juga, Oh, gitu. Jadi oh gitu. iya, Jadi jadi kena nilai juga. berpengaruhnya itu Mhm. sebenarnya jadi ke nilainya. Padahal kan awalnya ketika awal masuk tuh, dia tuh anaknya semangat gitu, aktif gitu. Nah, Mhm. tiba-tiba pas Mhm. minggu kemarin, jadi down gitu, jadi ada apa gitu sebenarnya itu. Mhm, mhm. Nah, terus, yang jadi tantangan Ibu untuk, mendapatkan informasi ataupun, ingin merubah, eee, kembali ke, yang sebelumnya si anak periang, pintar, Ya, apa yang menjadi tantangannya untuk eee, Ibu? apa ya, mungkin yang jadi tantangannya itu lebih untuk apa ya, Bu, mengatasi Mhm. rasa malunya itu, Bu, mengatasi rasa malu terhadap lawan Mhm. jenisnya itu. Jadi, Mmm. waktu itu saya sudah pernah apa ya, tapi waktu itu memang saya mengingatkannya secara keseluruhan gitu, Bu, secara klasikal Mhm, bahwa mhm. kalau di kelas 6 ini wajarlah ketika kita memang sudah menyukai lawan jenis gitu ya. Mmm, Tapi mhm. bagaimana kita harus bisa mengontrol perasaan itu Mmm. hingga tidak menghambat ke pembelajaran. Tapi waktu itu baru Mmm. secara umum gitu, Bu, secara Iya. kelas, ya nggak langsung ke satu orang. Kena nggak? Kena ke hatinya dia nggak ketika Ibu apa, bicara seperti itu di dalam kelas? Eee, nggak tahu Kelihatannya nggak tahu ya, iya, kalau dilihat dari ekspresinya mungkin sedikitnya dia ada merasa sih. Soalnya merasa ya? iya, soalnya ketika dia pas memperhatikan tiba-tiba dia Mmm. langsung nunduk gitu. Dia menunjukkan Oh, ekspresi, oh mungkin ya kayaknya kena gitu sih, Bu. iya, iya, iya. Ya Allah, iya ya. Kalau kita, ngobrolnya secara individu takutnya itu ya, Bu, ya, takutnya apa sih namanya, malu kan ketika ya Ibu melakukannya klasikal secara Iya, secara umum iya ya, betul. mhm. Itu bagus banget berarti Ibu, memahami, iya kan karakternya anak-anak kita gitu kan. Nah, oke, ketika Ibu sudah tahu tantangannya, tahu, apa, tujuan Ibu untuk merubah anak tersebut untuk kembali lagi ceria, untuk lagi mendapatkan nilai yang bagus, eee, strategi Ibu nanti nih yang mau Iya. Ibu, laksanakan untuk bisa merubah setidaknya merubah Mhm. sikapnya kembali lagi seperti semula, ada nggak strateginya menurut Ibu? Apa ya, mungkin Mhm, strateginya tadi kan saya udah coba pendekatan nih, selain mhm, dari pendekatan itu sendiri, mungkin nanti saya akan lebih, apa ya, di kelas ya, dalam pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas mungkin saya membuat kelompok-kelompok kecil justru yang, ketika saya akan coba-coba gitu, Bu, ketika mmm, saya gabungkan mereka dalam satu kelompok akan seperti apa, lalu mhm. kalau misalnya mereka tidak satu kelompok itu akan seperti apa. Mungkin strateginya itu sih, Bu. Jadi nanti Untuk saya apa lihat itu, Bu? Mhm. iya, Untuk apa, me me apa, tadi yang strategi memasukkan Ibu
mengelompokkan. Iya. Nah, mengelompokkan itu pertama untuk tahu dulu responnya, bagaimana ketika respon, anak tersebut ketika di dalam satu kelompok dengan seseorang yang dia sukai lah gitu ya. Sukai, Nah, oke. Iya iya apakah iya iya. iya, apakah Heeh, itu bener bener menjadi bener. motivasi atau justru malah membuat dia menjadi minder lagi gitu. Good idea, Iya, heeh. gitu. Oke. Atau ketika Ya. nanti pas dipisah, apakah jadi meningkat motivasinya Mhm, atau, mhm. apa ya, justru malah sebaliknya gitu. Karena saya melihatnya motivasinya itu bisa dilihat meningkat atau tidak mungkin dari ketika dalam pembelajaran ketika tanya jawab itu, kalau dia aktif, itu mungkin bisa jadi kalau menurut saya, ya ada perubahan gitu, Bu. Iya bener juga, iya betul. Nah, ketika tadi Ibu sudah, mengungkapkan strategi Ibu untuk mengelompokkan ya, mari kita cari, langkah-langkah berikutnya agar kita tahu, sebenarnya, ketika nanti Ibu Erin tadi, sudah mengelompokkan anak tersebut, apalagi nih, yang akan, Ibu Erin lakukan untuk mengetahui hal yang lainnya. Siapa tahu menurut saya ada hal lain selain rasa tadi pubertas Iya, yang terjadi sama anak tersebut. Bisa nggak kita ngadain strategi lain untuk lebih mengetahui secara jelas apa penyebab anak tersebut. Ketika udah mengelompokkan nih, dan iya, akhirnya kita tahu, gimana tuh Bu, menurut Ibu? Ada lagi nggak ya? mungkin Mm-mm. mungkin saya Tapi akan ini sudah pasti Bu, ketika bahwa Ibu tadi sudah mengatakan bahwa iya anak tersebut mengalami pubertas atau lagi suka sama itu makanya iya, dia malu. Itu iya, sudah pasti. iya, itu karena Atau tadi ada hal kan lain kah? kalau untuk sejauh ini saya Hmm. identifikasi baru sampai situ sih, Bu, karena hal itu. Hmm. Untuk hal lain Hmm. 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 sepertinya tidak Hmm. ada, gitu. Hmm. Oke. Mungkin Hmm. tadi kalau untuk strategi lain mungkin saya nanti akan membuat ini kali ya, Bu, apa ya, lebih kepada kolom refleksi atau mungkin nanti anak-anak bisa membuat surat ya, surat buat gurunya lah atau misalnya apa yang ingin mereka katakan tapi tidak bisa dikatakan langsung gitu. Jadi bisa dengan menggunakan, lewat surat itu. Mungkin kayak gitu, Bu? Hmm. Kayaknya itu. Bagus sih, ide bagus sih Bu menurut saya. Tapi terlebih dahulu kayaknya Ibu juga harus, menurut saya ya, harus juga tahu selain tadi mungkin dari refleksi yang Ibu buat, nanti Mhm, mungkin juga Ibu akan lebih teridentifikasi masalah dia sebenarnya apa. Mudah-mudahan ya. iya, Nanti juga mungkin kita juga dengan refleksi yang tadi Ibu mau lakukan, kita juga dapat mengidentifikasi sebenarnya permasalahan di kelas 6 dengan anak perempuan seperti itu takutnya nanti terjadi pada anak-anak yang lain bisa kita lakukan gitu ya Bu iya ya. itu. Oke. Ketika tadi Ibu mengungkapkan strategi Ibu, Mhm, saya ingin tahu nih skala Ibu bahwa strategi ini akan berhasil ada di skala berapa Bu? kayaknya ada di 6 kayaknya deh, Bu. 6? Kenapa Iya, 6? karena, saya juga pertama belum belum akan saya lakukan sih, baru masih Oh bayangan iya, oh iya juga baru iya masih juga ya. bayangan Oke, jadi saya oke. mengukurnya ya mungkin sekitar 6 gitu, Bu, itu 6 ya itu sih. dengan strategi yang oke. Nah, eee, untuk ketika tadi Ibu mengatakan strategi Ibu lakukan masih ada di skala 6. Tentunya Ibu, ingin mencapai skala berapa untuk, agar lebih lebih ini lagi, lebih tahu lagi tentang, eee, mengidentifikasi si anak tersebut, yang Mmm, jadi masalah terhadap anak tersebut? mungkin saya mau jadi di skala 9 deh, Bu, skala Kelas 9. 9. Kenapa nggak 10 aja? Karena saya takutnya ada, apa ya, hal-hal yang di luar dugaan atau di luar kendali saya sehingga nggak belum bisa mencapai ke skala 10 itu, Bu. Mhm mhm. Mmm, tapi tadi saya setuju, Bu.
ketika Ibu tadi pertama-tama itu mengidentifikasi anak tersebut kenapa, mulai dari pendekatan secara ngobrol walaupun akhirnya Ibu tidak, mendapatkan jawaban secara ini ya, Iya. secara apa tuh namanya, pasti secara ini, kemudian Ibu menanyakan kepada temannya dan akhirnya Ibu eee, tahu bahwa masalahnya ini tentang pubertas yang emang Iya. sebenarnya itu dasarnya udah sering apa sih namanya, udah rasa minder, rasa malu itu mungkin jadi hal yang apa ya, Bu, ya, hal yang biasa mungkin ya, Iya. ketika ini. Cuman ketika prestasinya menurun, itu yang jadi Iya, masalah, ya. betul betul, Itu itu kalau masalah dia malu sama lawan jenis karena dia pubertas sih menurut saya, it's okay, nggak apa-apa, tapi ketika dia menurun tentunya itu kan jadi masalah gitu kan. iya Nah, betul betul. tadi Ibu iya betul. Kan tadi Ibu udah cerita tuh, solusinya bahwa Ibu akan tadi yang dijelaskan Ibu. Eee, Kapan itu akan dilakukan, Bu? Kapan? Mmm, saya sepertinya harus segera ya, Bu, karena memang Mhm, iya, udah seminggu berlalu juga, ditambah mungkin mhm, dengan sekarang sudah hampir mau 2 minggu ya, Bu. Mungkin, mhm. mmm, saya akan coba saya akan coba mulai dari besok gitu. Kalau Besok? misalnya tidak besok, paling nggak Senin lah, Bu, paling telat banget hari Senin. Iya, harus segera diinikan sih, bukan, kalau udah kelamaan siapa tahu kan jadi kitanya juga jadi lupa, bahwa Iya anak kita punya masalah gitu kan. iya betul, Bu. Oke Ibu, tadi udah Ibu bilangnya hari Senin depan ya, mudah-mudahan beneran dilakuin kita ya, pengen tahu deh gimana hasilnya. Terus Ibu, komitmen Ibu komitmen Ibu nanti ketika sudah melakukan itu apa yang jadi komit Ibu dengan strategi yang Ibu tadi udah akan lakukan? Ya, komitmen saya tentu saya berkomitmen agar anak tersebut bisa mencapai hasil belajar maksimal sih, Bu, ke arah Mmm, sana. iya betul betul, mhm. Siapa yang mau jadi, apa sih yang berperan nanti, selain Ibu tentunya yang, Iya. membuat Ibu tetap komit dengan yang tadi Ibu ingin capai? Mungkin saya akan, apa ya, membutuhkan bantuan dari rekan guru yang lain, terutama, guru kelas 5 yang sebelumnya. Karena, saya pikir guru kelas 5 pasti akan lebih tahu dengan karakter anak tersebut gitu. Itu, Bu. Oke. Nah, tuh kan, sekarang sebenarnya masalahnya sudah teratasi dengan tadi Ibu, solusinya juga datang dari Ibu sendiri, nanti mudah-mudahan Ibu selalu komit ya, eee, Siap, Bu. lega nggak? Ternyata Iya. iya iya iya, Bu. Iya, Oke. sebenarnya Ibu tuh guru yang, emang yang apa sih namanya, tahu dengan, dekat dengan anak karena Ibu tiba-tiba tahu bahwa tiba-tiba sikapnya berubah, tiba-tiba dia seperti ini, seperti itu, dan Ibu tidak tinggal diam kan. Iya, betul betul. Alhamdulillah Ibu berarti guru yang hebat banget, yang Wah, tahu doain kebutuhan. berlebihan. Iya Terima bener kasih. iya bener. Iya. Nah, lega nggak, Bu? Kita udah ngobrol banyak. Iya, lega sih, Bu, Mhm, lega. mmm, Setidaknya saya tapi yang tadinya mhm, pikir, "Aduh, mesti kayak gimana," walaupun ya dengan mhm, murid saya sendiri setiap hari bertemu jadi mhm, mendapatkan bingung, tapi tadi setelah bercerita dengan Bu Is, saya bisa menentukan tambah bingung. langkah saya selanjutnya apa yang harus saya lakukan gitu. Oke Itu oke. sih, Bu, jadi lebih tahu iya, langkah yang harus diambil, kayak gitu sih, Bu. Boleh nggak, Bu, saya Iya, sharing tentang anak di usia pubertas? Boleh nggak? gimana, Bu? Saya mau sharing tentang anak saya yang juga berada di usia yang sama seperti tadi murid Ibu, Iya nah, saya tuh iya, punya Bu. anak kan, Iya juga mengalami saya juga sempat mengalami hal yang tadi Ibu, sampaikan. iya, Jadi yang biasanya nggak ada rahasia, tiba-tiba mhm, jadi seperti sembunyi-sembunyi dari saya gitu ya. Yang pertama itu tadi benar Ibu tuh, kalau saya ya, melakukan komunikasi tidak seperti guru kepada muridnya, tapi seperti, eee, teman teman, gitu ya, lebih seperti memposisikan betul, diri seperti sebagai lebih ke teman. teman, mengertikan, seperti mengartikan, posisinya mereka,
kemudian ngobrol, sharing, terus apa yang mereka rasakan. Kalau saya kepada anak saya, membuka pembicaraan Iya. dengan hal-hal yang sensitif pun dibicarakan gitu. Jadi nanti tambah percaya sama mungkin juga ibu nanti Iya. ketika tadi secara apa tuh namanya secara apa namanya ibu kan tidak berani untuk individu secara per individu. Iya Mungkin iya. nanti ada kalanya ibu harus ngobrol, tapi sebagai teman Iya menyatakan iya. perasaannya. Terus bisa aja dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sebenarnya tidak baku ya, maksudnya gini kayak ibu dulu menceritakan pengalaman pengalaman ibu dulu tuh gini, Iya. dulu ibu juga waktu itu pernah suka sama ini, tapi karena ini pokoknya jadi kayak kita juga itu mengatakan pada mereka bahwa itu hal biasa-biasa saja, tapi tidak biasa ketika kita nilainya turun gitu. Karena Iya. diberikan juga semangat atau motivasi bahwa kenapa ibu ngobrol sama si A ya? Kenapa ngobrol sama A? Karena ibu tuh tahu, karena kamu tuh pinter, tapi karena turun, ibu tuh pengen tahu sebabnya. Ibu pengen kamu berubah, gini-gini gitu kan. Gitu, Iya. jadi kayak ada pendekatan secara emosional juga gitu, Bu. Selain mengelompokkan dan merefleksi per kelas atau per kelompok, begitu. Iya.